Saat maghrib tiba dan saat terang perlahan menghilang, suasana berangsur mencekam. Ibu-ibu bergegas membawa anak-anaknya ke rumah, lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Mitos mengatakan, inilah saat setan mulai gentayangan untuk memburu mangsanya. Jangan keluar rumah maghrib, nanti diculik wewe gombel. Ada juga yang menakut-nakuti anak-anaknya. Cepat masuk rumah, ada genderuwo. Di penghujung hari, suasana yang penuh mistis ini mungkin masih kita rasakan ketika berada di pedesaan. Lalu, apa sesungguhnya yang terjadi pada saat maghrib? Apakah saat itu hantu-hantu berkeliaran? Namun lihatlah bagaimana suasana di perkotaan, sungguh berbeda. Saat waktu maghrib tiba, masih terlihat hiruk-pikuk. Ada yang masih sibuk bekerja di perkantoran, ada yang tengah terjebak macet di jalanan, dan ada pula yang asik berbelanja di pertokoan. Bahkan, hiburan malam pun mulai bergegas membuka pintunya menyambut para tamunya. Bagi sebagian orang, maghrib berlalu begitu saja, tak ada makna, apalagi misteri. Padahal Rasulullah SAW begitu mengingatkan umatnya tentang waktu maghrib, bahwa ada rahasia di balik waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat tentang kebajikan. Mitos menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Orang percaya dengan mitos meskipun sulit dijelaskan dengan nalar. Saat orang tua melarang kita keluar rumah pada waktu maghrib, mungkin kita menuruti saja, meskipun kebanyakan kita tidak pernah tahu alasan sesungguhnya. Orang tua juga mungkin sering melarang kita mandi di waktu maghrib, tidur di waktu maghrib, atau berjemur baju dan bersiul di waktu maghrib. Semuanya selalu dikaitkan dengan munculnya makhluk-makhluk gaib. Padahal, bisa jadi sederet larangan itu punya dampak logika yang belum disampaikan. Mitos yang berkembang di masyarakat tak jelas dari mana sumbernya. Namun yang berkaitan dengan misteri di waktu maghrib, sejatinya bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Jabir. Rasulullah bersabda, "Ketika malam turun, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu, karena waktu itu syaitan berkeliaran. Sejam kemudian kalian dapat melepaskan mereka. Dan tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah, sekalipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya." Bagi orang yang beriman, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa syarat, sami'na wa ata'na. Hadis ini tentu tidak hanya berlaku bagi anak-anak, juga orang dewasa. Ketika waktu maghrib tiba, sejenak kita menghentikan aktivitas dan bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Waktu sholat maghrib begitu pendek, maka lebih baik menunda aktivitas lain. Dahulukan sholat maghrib. Penuhi jiwa dengan rasa syukur, bertawakal kepada Sang Pencipta. Senja adalah waktu peralihan antara siang dan malam. Allah telah membuat aturan bagi hamba-hambanya. Waktu siang digunakan untuk bekerja dan mencari rezeki. Waktu malam adalah untuk istirahat dan tidur. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya sebagai masa untuk mencari rezeki. Al-Quran Surah An-Naba ayat 9 hingga 11. Maghrib menjadi permulaan waktu malam. Dalam Al-Quran, kata maghrib ini disebutkan berkaitan dengan tempat yang artinya barat, kebalikan dari kata masyriq yang artinya timur. Asbabun kata maghrib berasal dari gharaba yaghrubu, artinya pergi menjauh, terbenam, asing, atau beracun. Kata al-masyriq dan al-maghrib secara geografis lebih banyak diartikan dengan tempat. Masyriq adalah timur atau tempat terbitnya matahari, dan maghrib adalah barat atau diartikan pula dengan tenggelamnya matahari, seperti dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Rasulullah dalam sabdanya mengkaitkan maghrib atau waktu senja dengan kemunculan setan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, senja merupakan waktu yang paling disukai setan. Pergerakan setan pada malam hari lebih hebat dibandingkan di siang hari, sebab kegelapan malam memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu senja, Rasulullah melarang anak-anak kita untuk keluar rumah. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa hikmah larangan ini untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Anak-anak yang telah habis bermain, pakaiannya mungkin penuh dengan kotoran atau bahkan terkena najis. Tabiat setan senang dengan barang yang najis. Karena itu, setan dari kalangan bangsa jin akan mendekati anak-anak. Ajaran Rasulullah ini menurut Imam Nawawi rahimahullah mengandung kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga etika supaya terhindar dari gangguan setan. Setan tidak mampu membuka penutup makanan dan minuman yang sebelumnya dibacakan bismillah. Pada waktu maghrib, setan berkeliaran dan mungkin memasuki rumah, kemudian menumpang makan dan menginap di rumah kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan, apabila seorang itu memasuki rumahnya dan mengingat Allah dengan membaca bismillah ketika memasukinya dan ketika ingin makan, maka syaitan akan berkata kepada golongannya, kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan tidak juga makan malam. Sebaliknya, apabila seorang itu memasuki rumah dan tidak mengingati Allah ketika memasukinya, syaitan berkata kepada golongannya, kalian telah mendapat tempat bermalam. Dalam hadis lain, Rasulullah juga menjelaskan secara umum, walau tidak berkaitan khusus dengan waktu maghrib. Tutuplah bejana, ikatlah siqa, tempat air dari kulit, dan tutuplah pintu serta matikan lampu. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa singgah di siqa yang tertutup, tidak bisa membuka pintu yang tertutup, dan tidak bisa menyingkap bejana yang tertutup. Jika salah seorang dari kalian tidak mampu, melainkan hanya dengan meletakkan di atas bejananya sebuah lidi dan ia mengucapkan nama Allah, bismillah, hendaknya ia lakukan itu. Perintah Rasulullah untuk menutup makanan dan minuman bisa dipahami secara nalar, bahwa makanan dan minuman yang terbuka akan mudah dimasuki binatang pembawa kuman dan bakteri penyakit. Bahkan Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar mengatakan bahwa jin adalah makhluk halus yang dikenali pada zaman sekarang dengan mikroorganisme. Kuman dan bakteri adalah salah satu jenis dari bangsa jin yang membawa bencana penyakit kepada manusia.
Namun sebagian ulama tak sependapat dengan Rashid Ridha. Kuman, virus, ataupun bakteri bukanlah jenis jin karena tidak terkena kewajiban untuk menyembah Allah sebagaimana bangsa jin. Wallahu a'lam. Namun Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya setan itu bergerak bebas di dalam tubuh anak Adam melalui saluran-saluran darahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bila ditilik dari logika Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar tentang mikroorganisme dan makhluk jin, maka dalam pengetahuan modern, kita mengetahui bahwa virus maupun bakteri punya sejuta cara untuk memasuki tubuh manusia. Antara lain melalui makanan yang tercemar, lewat minuman, atau melalui udara. Karena itu, orang yang bersin harus menutup hidungnya dan mengucapkan doa Alhamdulillah. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengingatkan umatnya, jika seorang dari kalian menguap, maka tutuplah mulut dengan tangannya, karena sesungguhnya setan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Perintah Rasulullah tidak sekedar sebuah etika, tapi mengandung banyak hikmah bagi umat manusia. Setan dari kalangan bangsa jin ini tidak bisa kita lihat bagaimana saat memasuki tubuh manusia, sementara jin bisa melihat kita. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 27. Karena itu tak ada perisai bagi orang yang beriman kecuali mengikuti petunjuk Nabi untuk membaca bismillah ketika memulai suatu perbuatan, karena setan tidak akan mampu menembus sesuatu yang disebutkan nama Allah padanya. Ketika kita membuka dan mengenakan pakaian, bacalah bismillah, karena Rasulullah telah menjelaskan bahwa tabir antara mata jin dan aurat-aurat Bani Adam, jika salah seorang di antara kamu masuk kamar mandi, hendaklah ia mengucapkan bismillah. Orang yang membaca doa, mata setan akan terhalang untuk melihat aurat kita. Banyak kejadian manusia dirasuki jin karena dicintainya. Dan ketika diruqyah, bangsa jin mengaku sering melihat auratnya ketika di kamar mandi. Ketika maghrib tiba yang merupakan awal malam, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam yang biasa dimanfaatkan oleh tukang sihir untuk mengirim santet. Allah Ta'ala telah memberi pelajaran dalam surat Al-Falaq untuk memohon perlindungannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Gemerlap kota yang dihiasi kesibukan di malam hari tak berarti setan berhenti untuk memburu mangsanya. Pada waktu senja itu, setan bergerak dengan kecepatan yang tidak kita ketahui, berkeliaran di bumi untuk mencari tempat berlindung. Mungkin mereka akan memangsa anak kecil, bukan memakannya, tapi mengganggunya, hingga ia rewel sepanjang malam. Atau merasuki orang yang telah dilanda galau dan sedih berkepanjangan. Di waktu senja itu pula, setan akan berupaya menyusup pada manusia, kemudian membisikinya untuk menikmati malam dengan kemaksiatan. Keberhasilan setan beserta pasukannya bukan menakut-nakuti manusia dengan wujud pocong, kuntil anak, atau genderuwo. Karena ini hanya gambaran yang tercipta karena mitos. Karena sejatinya, puncak prestasi setan ketika berhasil menyeret manusia berbuat syirik dan maksiat. Ketika logika umat manusia demikian permisif dengan maksiat, ketika hati dan rasa kemanusiaan sudah menjadi kebal dengan yang namanya maksiat, maka satu langkah lagi umat manusia menjadi sahabat terbaik setan, dan mereka akan menemani di neraka. Rasulullah SAW mengabarkan keberadaan jin jenis setan yang berkeliaran di waktu maghrib.
hingga hilangnya kegelapan malam. Namun, apakah larangan untuk tidur menjelang maghrib atau setelah maghrib juga bersumber dari hadis Nabi? Menurut kajian medis, tidur di awal malam lebih bermanfaat daripada tidur di akhir malam. Karena kurang tidur akan menimbulkan ketidakseimbangan badan. Begitu pula tidur di tengah hari lebih baik daripada tidur petang. Seluruh waktu di sisi manusia sejatinya sudah diatur dalam Islam. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur di malam hari. Juga dalam syariat Islam terdapat waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Sebagian ulama berpendapat, tidur setelah sholat subuh termasuk yang dimakruhkan, karena pagi hari adalah awal hari. Di sanalah turunnya rezeki dan keberkahan. Kecuali orang yang semalaman kurang tidur karena berbagai alasan, maka tidur di pagi hari ditujukan untuk mengembalikan kebugaran. Tapi tentu berbeda dengan orang yang memiliki kebiasaan tidur di pagi hari. Memang, tidak ada satupun dalil yang melarang tidur setelah sholat subuh. Namun, jika kita mengikuti perilaku Rasulullah dan para sahabatnya, apabila telah menunaikan sholat subuh, mereka tetap duduk di tempat sholat mereka hingga terbit matahari. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, hingga Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Pada pagi hari pula, Rasulullah biasa mengutus pasukannya ke medan perang. Orang yang tidur di pagi hari tanpa alasan yang jelas adalah orang yang kebanyakan tidur. Menurut Ibnu Qayyim, banyak tidur akan mematikan hati dan membuat badan lemas dan membuang-buang waktu. Di kalangan para ulama hukum, tidur setelah asar terbagi dua. Ada yang membolehkannya karena hukum asal tidur adalah mubah atau boleh. Tidur setelah asar ini juga tidak ada satupun dalil yang mengharamkan. Namun sebagian ulama memakruhkan karena termasuk perbuatan yang sia-sia dan berbahaya bagi kesehatan akalnya. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, dan begitu pula dengan pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Za'ad al-Ma'ad. Tidur siang hari adalah buruk yang bisa menyebabkan berbagai penyakit dan bencana, menyebabkan malas, melemahkan syahwat, kecuali pada siang hari di musim panas. Dan yang paling buruk adalah tidur di pagi hari dan di ujung hari sesudah asar. Tidur siang berbeda dengan qailullah atau istirahat sejenak di siang hari yang disunahkan oleh Rasulullah. Qailullah lah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Mengenai waktu qailullah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada qailullah dilakukan sebelum sholat zuhur, ada juga yang berpendapat selepas sholat zuhur. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana dengan orang tidur pada waktu maghrib atau sebelum isya? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan berbual selepasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mayoritas hadis menyatakan makruhnya tidur setelah maghrib atau sebelum isya karena khawatir terlewat untuk menunaikan sholat isya. Namun di antara para ulama, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, ada yang memberi keringanan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk sholat isya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, kami telah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat maghrib. Maka pulanglah siapa yang pulang dan bertakiblah orang yang takib. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cepat-cepat karena dorongan dari dalam hatinya, seraya menjinjing pakaian sampai ke lututnya, lalu bersabda, aku beri kabar gembira kepada kalian bahwasanya Rabb kalian sungguh telah membuka pintu dari beberapa pintu langit, membanggakan kalian kepada malaikat seraya berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada para hambaku, mereka telah mengerjakan kewajiban dan mereka menunggu kewajiban lainnya. Tidur merupakan waktu yang lebih mudah untuk dimasuki setan. Apalagi bila saat tidur kita lalai tidak berzikir kepada Allah, hingga setan dengan mudah masuk ke alam mimpi dan mengganggu perasaan. Kondisi ini biasa terjadi terutama bila kita tidur di waktu maghrib.
di saat setan berkeliaran dan menemukan kekuatannya dari kegelapan. Karena itu, sebelum tidur, kapanpun, jangan lupa untuk membaca doa memohon perlindungan Allah Ta'ala dan usahakan berwudu lebih dulu hingga setan tak mampu menembus benteng pertahanan kita. Memasuki waktu maghrib itu, perbanyaklah doa, sebagaimana zikir pagi dan zikir petang yang diajarkan oleh Rasulullah. Perbanyaklah istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Lalu berselawatlah kepada baginda Rasulullah. Bacalah doa ini 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar dan mengetahui. Waktu menjelang maghrib adalah waktu istimewa, karena pada saat itulah amal kita dibawa oleh malaikat ke langit. Apalagi pada saat hari Jumat. Inilah hari yang istimewa, waktu mustajab. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim berdiri berdoa memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan Dia akan mengabulkannya. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang kami pahami untuk menunjukkan masanya yang tidak lama, sangat singkat. Muttafaqun alaih. Pendapat masyhur di antara para ulama yang dimaksud waktu itu adalah sejak duduknya imam di atas mimbar sampai berakhirnya sholat. Pendapat lainnya setelah asar sampai maghrib, sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain. Carilah saat yang sangat diharapkan pada hari Jumat, yaitu setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, waktu maghrib dan isya termasuk semulia-mulianya waktu. Sangat dianjurkan untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Antara maghrib dan isya adalah waktu paling pendek, sekitar 1 jam hingga tenggelamnya mega merah. Ketika sholat maghrib, Rasulullah biasa membaca surat-surat pendek, seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Selepas sholat, beristighfarlah 3 kali. Kemudian bacalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Barang siapa sebelum beranjak dari tempat sholat sementara kakinya masih melipat seperti tahiyat akhir dari sholat maghrib dan subuh, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka bagi tiap-tiap satu bacaan ditulis untuknya 10 kebajikan, dihapus untuknya 10 kejelekan atau dosa, dan diangkat untuknya 10 derajat. Bacaan itu juga bakal menjadi tameng terhadap segala hal yang tidak menyenangkan, tameng pula terhadap setan yang terlaknat. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah Trans 7, inilah ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan makhluknya, termasuk kejahatan setan yang berkeliaran pada waktu maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.